Selamat datang kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu. Hari ini tanggal 8 Juli 2022, kembali lagi di konten analisa teknikal saham. Pada video kali ini saya akan membahas 8 saham dulu. Oke, nanti mungkin ada part selanjutnya. Baik, langsung saja ya, kita ke saham pertama. Ada Toys. Toys ditutup di harga 120 dan perubahan harga 0,00%. Kalau dilihat dari volume transaksi, hari ini dia breakout MA20-nya. Kalau dari lokal keluar tipis, asing hari ini belum kebaca, cuma kemarin masuk tipis setelah distribusi 2 hari. Kalau kita lihat secara bandar detektor, hari ini masih normal distribusi, jadi dia masih didistribusi. Yang jualan ada YP MKDR, yang beli CC EPSU. Nah, ini YP jualan kencang banget, CC kurang nampung ya, CC sama EP pun kurang nampung. Jadi seperti itu. Kita langsung ke teknikalnya. Secara teknikal, Toys ini dia membal, udah 4 hari membal di support 120. Oke, nah ini support yang saya udah gambarkan sebelum-sebelumnya. Oke, jadi saya sebelumnya pernah bahas Toys, coba cek di video 27 Juni. Ini juga saya sudah sampaikan kemungkinan Toys ini setelah membentuk candle piercing seperti ini ya, hijau full body, dia akan kembali nguji topnya. Dan ternyata besoknya langsung nguji top, tapi cuma jadi bentukan pakai ini aja ya, jarum, cuma pakai rambut, tapi itu dia drop lagi, nggak kuat gitu. Nah, dia dengan membuat hammer seperti ini, dia langsung drop lagi. Sekarang kondisi ketahan di 120. Akankah Toys ini bisa mantul? Saya rasa belum. Kenapa? Karena di sini tadi volume juga masih didistribusi, belum terlihat ada akumulasi, dan mungkin ya dia sideways dulu. Nah, ini pun dia masih tersusun rapi di dalam channelnya. Oke, jadi ini channel yang kemarin pun udah saya buat, dia mentok pas di situ. Ya, pas mentok dia kembali turun. Ya, masih ada kemungkinan untuk nutup gap di 100 sampai 94 ini. Oke, jadi untuk tes seperti itu Bapak Ibu masih ada potensi turun. Cuma sekali lagi, kalau dia pun ada membal, ya kembali ngetes lagi resisten di sini ya, paling 1140, 104. Ya 140-an lah ya, area-area 140 nanti nggak tahu dia 2 atau 3 candle ya semakin turun dia ngetesnya gitu. Nah, ini menandakan bahwa MA60 ini sangat kuat untuk Toys karena udah berapa kali di reject ya. Nih, dia breakout reject, ini reject, ini reject. Oke, ini reject juga, reject banyak. Nah, jadi MA60 ini kuat banget untuk Toys. Nanti mungkin ketemunya pas dia udah di bawah, sudah ada volume, baru dia bisa breakout gitu. Oke, seperti itu Toys. Lanjut saham saja ada Truk. Truk ditutup di harga 121 dan perubahan harga positif 1,68%. Kalau dilihat dari volume, dia breakout, bagus banget, breakout MA20 dan spike ya hari ini. Untuk lokal jualan tipis, asingnya kemarin masuk tipis. Untuk truk, kalau dari bandar detektor hari ini dia small distribusi. Yang jualan ada YP, YBPD, yang beli ada SCCCAT. Oke, YP beli di 112 miliar dari harga 126. Agak pucuk ya YP jualannya. Nah, si SC belinya di pucuk. Gitu. Oke, kita langsung aja ke teknikal sahamnya. Truk juga tertahan di support 117 ini. Oke, ini kemana support yang sudah saya gambarkan juga. Area-area 117 sampai 115. Ini areanya truk, area supportnya truk. Nah, kondisi seperti ini tetap ya masih bahaya kalau menurut saya. Kenapa? Karena dia sudah breakdown dari channelnya. Channel downtrend ini kan ada channel. Nah, kalau dia breakdown arahnya makin ke bawah. Nggak tahu nanti dia breakdown ke sini pelan-pelan atau dia langsung drop, ya saya nggak tahu. Oke, saya bukan market maker, saya hanya menganalisa sinyal-sinyal yang ada di candle dan di pasar. Jadi saya nggak nentuin arahnya, oh ini dia terus lanjut ke bawah.
terus dibilang tidak valid, tidak apa-apa gitu. Oke, yang jelas ini saya melihat ada sinyal kalau dia drop. Ini kan mulai dropnya di sini, mulai drop di sini, ya bisa ke 92 dulu. 92 ini juga kemarin area support dan resistennya untuk truk seperti itu. Oke, jadi walaupun ini dia kayak mau break, tetap nggak kuat. Nah, mungkin butuh volume yang lebih besar untuk si truk seperti itu. Lanjut, saham selanjutnya ada Raja. Raja ditutup di harga 500 dan perubahan harga 10,13%. Kalau dilihat dari volume hari ini besar sekali, 3 hari dia kenaikan dengan volume, berarti menarik banget. Serta akumulasi, ya bener-bener akumulasi. Dan kalau ini asing juga good banget ini belinya, good banget Raja. Jadi ini tanda biru, ini adalah saya bahas terakhir Raja di 30 Juni, bisa lihat di channel saya sudah menggambarkan anak panah ini atas bawah. Saya sampaikan bahwa dia di pertengahan jalan, ini bentar lagi nutup penannya, dia mungkin akan menentukan arahnya, dan ternyata ya pas. Oke, sesuai target seperti itu ya. Raja ini juga kondisinya dia big akumulasi hari ini. Yang beli ada BK, AKMG. BK beli di harga 9,3 di harga 478. Yang jualan YP 5,1 di harga 478. Nah, jadi ini punyanya YP dimakan semua. Seperti itu ya. Jadi Raja sudah menyentuh target. Valid ya, valid dong. Nah, ini udah nyentuh target, tinggal ya lihat aja dia berhasil nyentuh 516-nya ini enggak gitu. Kalau 15 atau 15-nya ini ditutup 516, sorry. Kalau 516-nya ditutup, itu bisa nguji ke 550. Oke, dimana ini adalah target dari roundingannya. Oke, rounding. Ini rounding besar, ini rounding kecil, cup and handle-nya. Oke, ini udah saya gambarkan dari lama. Ini sudah saya gambarkan dari lama. Ya, mudah-mudahan kecapai. Oke, ini roundingan yang besarnya. Mudah-mudahan tercapai ya Bapak Ibu nih. Ini set. Mana kemarinnya? Oh, ininya ini nih. Ini dari sini harusnya naik. Oke, yang jelas intinya 550 untuk target selanjutnya Raja. Cuma langsung hit apa enggak atau pakai rambut ya, saya kurang tahu. Yang jelas secara candle ini bagus bentukannya. Dia nggak menunjukkan adanya pelemahan. Oke, biasanya kan harga tuh naik tinggi tapi ada rambutnya tinggi. Nah, ini dia masih hampir full body terus, dan volume juga memang bagus. Masih ada potensi menguji ke 550. Kita lihat ya, ini target sebelumnya. Seperti itu. Nah, ini kemarin adalah target dari sini Bapak Ibu. Jadi kalau kita beli di sini ya potensinya masih ada 71% gitu. Oke, jadi seperti itu ya Bapak Ibu untuk Raja. Gurih ya yang ngikutin. Semoga valid cuannya ya kan. Jangan nanti nggak cuan terus nggak ngatain valid gitu. Oke, lanjut. Selanjutnya ada Ricci. Ricci ditutup di harga 95 dan perubahan harga positif 6,74%. Kalau dilihat dari volume hari ini spike, wah mantap ya, dia volumenya dia spike terus good. Kalau dari lokalnya hari ini keluar dan dia udah seminggu keluar terus ya, walaupun tipis-tipis volumenya. Nah, ini kalau asingnya masuk tipis. Nah, ini kemarin sempat masuk lumayan besar, tapi kalau dibandingkan yang ini gede banget gitu. Nah, kalau dilihat dari bandar detektor hari ini ya normal distribusi. Yang jualan ada YP, FZAZ, yang beli XL, KK, NI. Nah, YP ini dia jualan cukup deras, bahkan dia ya 3 orang ini dia di nahan punyanya YP gitu ya. Nah, sekarang kita lihat ke teknikalnya. Nah, secara teknikal dia berhasil juga ya kembali ke jalur di atas supportnya di 86. Ini yang sudah saya berikan sebelumnya. Nah, ini dia ngetes lagi resisten di 106 pada hari ini, cuma gagal drop
ya nanti kemungkinan dia akan main sideways di sini di antara 8685 ini sampai 106 105. Dia mungkin akan sideways di area-area sini. Gitu. Oke, ini coba saya kasih ini aja ya. Saya kasih nah, gini deh. Untuk ininya, transparannya ya kan, gini. Oke, ini area sideways-nya. Nah, kalau dia jebol dia bisa ke 68 atau mungkin dia akan ke sini dulu. Sebelum ke 68, dia mungkin akan ke area 73 75 dulu. Gitu. Nih untuk Ricci. Oke, seperti ini ya. Nah, ini pun kemarin dia MA200 berhasil nahan. Dia langsung bisa breakout lagi MA200-nya. Nah, ini bagus. Gitu. Nah, ini sembari MA60-nya crossing sama MA200. Nah, kalau udah crossing bisa lanjut uptrend. Gitu. Oke, ini juga target pertama sudah tercapai, makanya saya hapus. Ya gini dulu sih view-nya ya kalau untuk Ricci. Jadi mungkin masih ada sideways. Kalaupun dia rounding di sini, nah ini bisa juga seperti ini Bapak Ibu. Untuk Ricci ini benar-benar saya baru lihat. Oke, nah ini coba kita geser dulu. Nah, ini mungkin dia bisa rounding seperti ini untuk Ricci. Seperti itu ya. Jadi ada dua lah. Ini dia ada berpotensi rounding dan dia berpotensi sideways. Tergantung pasar mengapresiasi seperti apa. Nah, kalau ini roundingannya berhasil, oke, ini rounding nih. Nah, ini rounding sampai sini ya naiknya. Terus dia rounding lagi, entah dari sini atau nyentuh MA60-nya ini. Nah, saya terus ini aja deh. Gitu ya. Jadi ini mungkin akan diuji, mungkin ya pakai rambut, entah pakai apa, mungkin diuji. Nah, kalau dia break 106, targetnya bisa ke 145. Dimana 145 adalah ya semi-semi support ya. Nih, ketahan-tahan terus. Nah, ini dulu dia masih volatile. Nah, di sini kan dia jebol, dia break nggak kuat. Naik. Nah, ini 145 adalah support dan resistennya untuk Ricci sebelumnya. Nah, candlenya Ricci sekarang udah mulai ramai ya, jadi udah mulai bagus gitu. Oke, seperti itu. Lanjut, selanjutnya ada ikan. Ikan ditutup dari harga 76 dengan perubahan harga 1,33%. Kalau dilihat dari volume hari ini ikan juga spike. Dia kalau spike langsung kenceng ya. Terus ini juga masuk lagi hari ini bandar lokalnya. Jadi dia keluar, masuk, keluar, masuk, keluar, masuk di ikan. Kalau dari asingnya, nggak kebaca. Oke. Ini nih. Tipis ya, kemarin keluar tipis terus ya. Itu. Oke, untuk bandar detektor dari netral, yang beli ada kakak PDCC, yang jualan XCYPEP. Nah, ini pada jualan rata-rata di 7980, yang beli kakak banyak di 78. Jadi hari ini pun yang beli sebenarnya masih rugi. Nah, untuk ikan ini kan kemarin waving ya, waving di dalam penanya dia. Ini waving, dan kalau dia naik ini dari sini sampai wavingnya naik potensi ke 119 120. Oke, kalau dia turun ya ini lumayan turunnya gitu. Nah itu bahkan sampai ini. Nah, nggak mungkin kan, jadi harapannya ya dia turun ke 62 lagi atau 61 lagi. Nah, seperti ini ditonton ya Bapak Ibu, jangan di skip. Jadi kalau saya lagi ngasih target itu alasannya apa, ditonton. Oke, jangan di skip, nanti nonton cuma targetnya di sini dicatat. Dah, nggak dengerin sebelumnya alasannya kenapa gitu. Oke, jadi minta tolong didengerin. Jadi bukan untuk apa-apa, cuma biar nggak ada miskomunikasi Bapak Ibu.
gitu aja. Oke, baik, ikan seperti ini ya. Jadi kalau dia drop mungkin akan drop sampai ke 62 dulu, karena kalau targetnya jauh. Tapi bisa juga kita kalau pakai target, misalnya pakai ini jadi atap dan dia break dari atap gitu ya. Ini bisa kita pakai. Nah, ini ke sini gitu. Dia breakdown, ini geser. Nah, ini kalau dilihat, kita lanjutin. Nah, dia potensi bisa ke sini, ke 67. 67 ini pas persilangannya si ikan kemarin, ya kan? Nah, gitu. Bisa ke situ dulu. Jadi ini kalau confirm ya, ini dia berusaha break out MA60 selalu gagal nih ikan ini. Kuat banget MA60-nya ikan juga. Baik, seperti itu. Lanjut, selanjutnya ada PNLF. PNLF ditutup di harga 430 dengan perubahan harga positif 8,04%. Kalau dilihat dari volume, hari ini spike juga dan dia breakout volume 20-nya. Kalau dari bandar lokal jualan lumayan ya, walaupun sebelumnya sudah akumulasi cukup besar. Dari asing pun udah 3 hari dia keluar terus, tapi volume menipis. Sekarang kita lihat secara bandar detektor, dia di small distribusi. Yang jualan ada ZP, EP, AKBK, yang beli CP, AZAIRX. Jadi di sini asing sudah jual, tapi memang deres ya jualannya si ZP. A ini sama RX baru beli lagi gitu. Oke, jadi PNLF juga hutang saya sudah terpenuhi. Valid ya, sudah tercapai targetnya di 460 459 ini sudah tercapai, bahkan hari ini pun sempat hit lagi tapi nggak kuat. Oke, kalau dilihat ini dia mantul terus nih di uptrendnya ini, uptrend penannya ini. Nah, ini kan downtrend penannya. Kalau dia ya maksudnya arah turun, ini batas bawah, ini batas atas gitulah. Nah, dia itu ketahan terus nih batas bawahnya si penannya. Ini pertanda baik, semoga memang ini bisa dipertahankan. Nah, kalau ini dia lanjut break, kita tes dulu aja. 460 ini udah diuji 2 kali. Kita lihat apakah masih nguji besoknya. Ya, itu potensi bagus kalau dia berhasil nguji lagi. Cuma kalau dia gagal, potensi apa? Double top. Nah, kalau ini gagal, potensi double top. Nanti yang PNLF ini yang naikin barang dari sini nih dia. Oke, udah naikin barang dari sini, nanti dibuat double top, jualan. Nah, hati-hati. Oke, jadi hati-hati. Hati-hati. Saya kalau nanti ngasih gambar double top sampai mana, ya nanti aja lah gitu. Nanti dibilang tebar fear, saya nggak mau. Jadi kita lihat aja. Seperti itu untuk PNLF. Lanjut, selanjutnya ada Hope ditutup di harga 156 dan perubahan harga minus 6,59%. Kalau dilihat dari volume hari ini menipis. Kalau dari bandar lokal juga keluar ya, keluar 3 hari berturut-turut setelah akumulasi. Bandar asing kemarin juga keluar. Oke, kalau dari statusnya hari ini normal distribusi. Yang beli ada AN, YPXL, yang jualan CP, TFIU. Ini AN sama CP netral hampir mirip, tapi yang ke bawahnya si TF ini belinya jualannya cukup deras, YP nggak nampung gitu. Oke, jadi hari ini Hope breakdown MA60 dan penannya. Oke, ini breakdown target pendek ini dari sini. Jadi kita lihat yang garis ini yang saya tebelin sama garis ini. Nah, kita lihat ini dulu. Jadi dia penan segitiga apa nih ya? Siku-siku lah ya, segitiga yang kebalik. Nah, ini kalau dia breakdown, oke, dengan batasan situ dia breakdown, larinya ke 100. Oke, lari ke 100, dimana ini juga adalah support dan resisten sebelumnya. Oke, jelas ya Bapak Ibu, nih pas banget mantul ya kan. Di sini ini breakout ya kan. Nah, kalau target jauhnya dia ke 69. Oke, jadi kalau ini target jauhnya dia ke 69 dulu.
gitu. Oke, hope ini karena dia udah breakdown, jadi memang lebih besar berpotensi mungkin akan turun dan menguji MA 200 dan support di 118. Tapi kalau ini jebol, mungkin akan bikin rambut nyentuh ke 100 sesuai target penurunan. Nah, kalau Bapak Ibu juga lihat, ini kan dia adalah target dari double top yang kemarin lah ya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat juga, ini juga ada double top untuk hope. Jadi masih banyak nggak yang megang hope ini ya? Hope ini kemarin kan sempat hype, jadi saya rasa masih banyak yang punya barang. Coba nanti chat di kolom komentar statusnya sekarang sudah out atau masih bertahan. Nah, ini sebenarnya gini, ini kalau dia naiknya di sini, nah ini potensi kalau dia jebol di bawah berapa? 153-an, low-nya ini 152. Nah, kalau dia jebol 152, dia potensi bikin double top. Nah, ini saya kasih putus-putus tipis warna hitam. Dah. Nah, kalau dia jebol di sini, potensi dia bikin neck yang dimana ini akan jadi necknya nanti. Ini akan jadi necknya. Nah, kalau necknya seperti ini, dia berpotensi akan double top yang targetnya adalah ke ini sini ya. Ini cukup dalam nih. Nah, mana ke 40. Nah, ini kan lumayan dalam nih kalau dari target. Nah, sekarang coba kalau misalnya kita dia ya sampai naiknya sini aja lah. Nah, kalau dia jebol di sini, nah 90-an. Jadi memang area-area sini mungkin tercapai ya Bapak Ibu, area-area sini. Gitu. Ini kembalikan lagi. Oke, ada yang ke 69, ada yang bisa sampai ke 90, ada yang sampai ke 100. Jadi mungkin ini adalah area-area target dari penurunan hope. Seperti itu. Ini saya kasih gambar, saya warnain gitu. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu untuk hope. Masih berpotensi ke bawah kalau jebol. Kalau dia berhasil naik, nah ini dengerin, jangan berhenti di tadi ya. Kalau dia berhasil naik, berhasil sideways lagi atau dia waving lagi, ya ini patah double topnya, bisa breakout targetnya ke atas 400 gitu. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu. Lanjut saham terakhir ada nasi. Nasi ditutup di harga 214 dan perubahan harga 0,94%. Kalau dilihat dari volume, dia menipis hari ini. Hari ini juga keluar bandar lokalnya. Untuk bandar asingnya seminggu ini keluar terus walaupun tipis. Hari ini pun dia di big distribusi. Yang distribusi ada MG, AGOD. Yang beli ada YP, PD, AK. Nah, MG distribusi cukup besar tapi hari ini membuat doji. Jadi memang ada yang nahan ini. Oke, nasi kemarin saya juga buat di tanggal berapa kemarin? 5 Juli kalau nggak salah. Di sini, nah saya sampaikan bahwa kalau dia berhasil naik di atas 210 ini dengan 2-3 candle potensi bagus. Bisa berarti ada rebound sementara lah. Ngetes 237 atau 238 lagi. Gitu. Nah, cuma kalau memang nggak kuat, ya nanti dia dead cat bounce jatuhnya naik untuk turun lebih dalam gitu. Karena apa? Kalau ini dia sampai jebol, ini saya panjangin, kalau dia sampai jebol targetnya bisa ke 64 gitu. Nah, kalau dia jebolnya makin bawah terus makin dalam. Tapi kalau untuk nasi, coba nanti kita lihat di support terakhirnya di sini 150. Oke, ini angka krusial bagi nasi. Bagi yang punya nasi, angka ini tolong dicatat dan dipantau karena ini all time low-nya si nasi seperti itu. Oke, jadi video kali ini seperti itu ya Bapak Ibu. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata, apabila ada analisa saya yang 1-2 meleset, tapi mudah-mudahan dapat dimengerti arahannya.
Oke, jadi memang kalau ada yang mau didiskusikan bisa diskusi di chat kolom komentar ya. Saya juga nggak suka yang ribut-ribut modelnya, jadi kalau memang saya ada salah saya juga pasti ngaku. Oke, seperti itu ya. Jadi kita saling belajar aja di sini. Ya baik, seperti itu Bapak Ibu, salam sehat selalu.